Bagi Yesus akan duduk. Ya, progres. Oke. Ya, tempat ini hardang, saudara, panas. Ya, oke. Saya minta langsung kita buka sama-sama Yosua pasal 3. Yosua pasal 3. Ya, ayat yang pertama. Tuhan juga saya sampaikan di Zoom yang kedua. Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Sudah dapat katakan amin? Dan di rumah ini juga rumah roti ya, juga supaya Anda juga aktif buka firman. Dikatakan begini, Yosua bangun pagi-pagi, ya sudah ada puji Tuhan. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, semua lihat baik-baik, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Jadi perlu prepare, perlu persiapan. Jadi sebelum Anda menyeberang ke suatu hal yang baru, juga perlu persiapan. Setuju, angkat tangan. Kalau saya nggak bisa dengar, amin. Sesuatu yang level baru perlu persiapan. Yang disiapkan apa Pak Yer? Roh, pikiran, ya keintiman dengan Tuhan itu perlu. Supaya tidak hanyut, sudah tidak ke bawah. Ayat yang berikutnya, saudara baca sama-sama. 1, 2, 3, tempat ini juga, baca. Lewat 3 hari, jadi para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Jadi saya minta Anda paham yang di tempatnya juga. Sebelum Anda nyebrang, ini perlu, ini ya kadang-kadang anak Tuhan lupa, saudara. Perlu mengatur pasukan, jangan asal nyebrang. Karena kalau asal nyebrang tanpa mengatur, gini saudara, makanya perlu arahan Tuhan. Perlu aturan Tuhan, jangan nyebrang sak karepmu dewe, sak otakmu sendiri, bukan. Tapi belajar apa yang Tuhan mau. Saya tadi dengar juga ciri-ciri Pak Yeremia SMB itu apa? Wah, keren sekali. Orang tebak-tebakan, ciri-ciri apa? Yeremia SMB itu apa? Wah, loh, saya paling mungkin ya selintas mengeluar. Yang pertama pasti ini pendeta ngomong goblok pasti. Nah itu ya, karena ada hamba Tuhan Nabi juga pernah telepon saya, cukup terkenal. Dia tanya, Pak Yer, saya mau telepon. Oh, tahu nomor telepon saya dari mana? Pokoknya dikasih tahu. Lalu dia bilang, kalau saya Nabi ini bicara begini, kalau saya mau nuntut hamba Tuhan ini, boleh tidak? Mau dituntut dalam pengadilan. Itu malam-malam saudara. Saya nggak salah habis pulang pelayanan. Dan saya bilang, tidak boleh. Kalau engkau menuntut, engkau akan, saya bilang dalam bahasa Inggris, begitu engkau menuntut, you are going down, engkau akan turun. Dan urapanmu akan habis, bocor. Gitu Pak, ya Tuhan ngomong itu. Doakan saya Pak, ini Nabi cukup terkenal saudara. Lalu dia khotbah, semua orang tahu kalau dia nelpon saya, kenapa? Kan dia bilang, saya telepon seorang nabi, saya dikatain goblok kok memang, saya ngomong goblok jangan nuntut. Oh orang ngomong, oh ini pasti nelpon Pak Yeremia. Jadi cirinya mungkin itu kali ya, saya nggak tahu, Anda sendiri yang menilai. Ya di hadapan Tuhan sah, ya. Jadi nanti apalagi nggak tahu sendiri, yang penting baik. Setelah lewat 3 hari, para pengatur, saya minta andalan saya. Jadi pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Perhatikan, sebelum menyeberang ada prepare. Dan tidak asal nyebrang, harus mengatur juga, saudara. Ini yang saya minta Anda ngerti dalam lawatan Tuhan, Anda perlu mengatur. Dalam pelayanan pun mengatur, ini tugasnya apa, tugasnya apa. Tidak ada serabutan, pelayanan ada. Urapan tidak ada serabutan, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Jadi saya minta Anda paham, di mana urapanmu. Ya, seperti itu. Lanjut ayat 3. Dan memberi perintah, semua lihat, kepada bangsa itu katanya, segera, berarti ini paling penting, sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka perhatikan baik-baik semua, kamu harus apa? Berangkat, maka berangkat dari tempatmu, dan apa? Saya minta yang di rumah perhatikan, di luar negeri juga perhatikan. Jadi ada aturan bicara begini, kalau tabut ini terangkat, dia oleh Imam Lewi dikatakan maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu. Karena kita mencatat bukannya berangkat dari tempatmu, tapi follow, mengikuti. Ya yang saya minta Anda paham saja. Jadi supaya Anda paham, yang paling depan adalah hadirat Tuhan, God present, hadirat Tuhan, tabut Allah. Termasuk orang pelayanan. Bukan karena hebatnya pengetahuannya, tapi ada urapan Tuhan di atasnya.
yang mengurapi semua apapun itu saudara, jadi hidup. Jadi perlu mengikuti tabut Allah kemana, maunya Tuhan khotbah apa, bukan hanya yang tren, bukan, tapi mau Tuhan juga khotbah apa, itu lebih penting. Contoh naikkan pujian, saya pernah ingat ya, saya bilang Tuhan ngomong suruh naikkan pujian ini saja. Duh, kok ini saja monoton Pak, bukan monotonnya, Tuhan maunya itu. Berarti ada orang yang memang datang butuh dijamah dengan pujian ini. Jadi belajar mengikuti tabut Allah kemana pergi. Ini namanya jaminan. Katakan jaminan. Penting. Ya. Dikatakan yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu, dari kenyamananmu, dan mengikuti. Ayat berikutnya saudara baca yang di rumah ini roti juga. Yang datang yang juga di rumah baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Terus. Nah terus. Ya ini penting saudara. Perhatikan baik-baik. Perhatikan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekati. Nah ini saya minta Anda ngerti yang datang tempatnya juga. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Jadi jangan sok pinter, saudara. Biar roh Allah pimpin kamu. Jangan mendahului. Belajar tetap tenang. Tuhan mengajak kemana? Oh Pak kok masuk ke api? Ya ikut saudara. Pasti Tuhan kasih mujizat. Oh Pak masuk laut? Ya terbelah. Tuhan kasih mujizat. Harus jangan mendahului. Masalahnya anak Tuhan itu suka mendahului. Hanya antara kamu dan tabut harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Jangan mendekati, saudara. Bahkan mendekati pun tidak boleh, apalagi melampauinya. Biar roh Allah yang pimpin kamu. Lah ini saya ngomong, saudara. Berapa banyak, saya dari dulu sampai sekarang, berapa banyak anak-anak Tuhan yang punya proyek gagal. Kenapa? Begitu Tuhan buka jalan, dia mendahului. Itu yang buat akhirnya ditutup. Atau sama Tuhan diizinkan tertunda. Sehingga banyak anak Tuhan apa? Ngutuki Tuhan. Kok bisa gini Tuhan? Lah kok gini Tuhan? Dia lupa bahwa semua itu datang dari Tuhan. Dia mendahului. Makanya otakmu harus kamu taruh ini di dengkulmu supaya buat doa. Ngerti katakan amin. Sini nih doa ini penting. Amin. Yang di rumah. Perlu kalau Anda bingung doa. Perlu puasa. Atau mungkin tanya orang yang memang rohani lebih. Maksudnya gini, tanya itu perlu juga. Dia bisa dipakai Tuhan, hamba Tuhan siapapun atau mungkin mentor Anda. Tapi yang penting jangan mendahului. Ini saya ngomong berapa proyek, berapa bisnis, berapa apapun pekerjaan yang dulu sebenarnya bagus jadi membelit diri sendiri. Kenapa? Dia mendahului. Mungkin dengan ketidaksabaran, mungkin dengan maaf saudara, dengan omongan kanan kiri. Yang ngerti di rumah angkat tangan karena suaranya enggak dengar. Oke? Ada amin? Sebenarnya Tuhan berikan kamu ada promotion, ada terobosan. Tapi oleh karena kita mendahului, kita berpikir Tuhan dengan cara ini pasti bagus. Engkau lupa dirimu bukan Tuhan. Dirimu tetap manusia. Ini saya ngomong perhatikan, belajar rendah hati. Ada amin. Makanya Yosua ngomong, hanya antara kamu dan tabut harus ada jarak. Kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jadi perhatikan, kalau Tuhan ngomong kamu suruh tenang, ya tenang. Meskipun di depanmu makin kalut, Tuhan ngomong tenang. Saya ingat ini, ada orang punya utang nih. Akhir zaman nih kok utang tambah nambah ya. Saya makanya dalam namanya tengking, roh hutang, belajar iman. Jadi ada orang itu, perhatikan saya ke depan. Jadi ada orang itu punya hutang dan harus bayar. Memang kalau udah punya utang harus bayar kecuali dibebaskan. Semua fokus ya ibadah. Perhatikan baik-baik. Lalu, ya enak gini aja. Saya lihat mukanya, keren. Ya, ada yang cuman fotonya tok dipampang. Begitu mau didoakan muncul, keren sekali. Jadi yang lain bayar harga ini bagus sebenarnya. Ada yang pasang foto senyum terus. Bahkan ada foto pasang Goliat dipasang. Ya, itu harus bayar harga. Ada yang kan sebenarnya di rumah lebih enak sebenarnya. Ibadah sama WA. Ya, jangan lupa nasi diangkat kosong. Bisa. Nah, saya minta Anda paham, perhatikan baik-baik. Ini orang utang tinggal seminggu kudu bayar, harus bayar.
Lalu dia telepon saya, maaf saya nggak izinkan telepon saudara. Saya jarang terima telepon, apalagi nomor nggak dikenal. Lalu dia WA, Pak Hyar kami harus bayar utang 1 minggu lagi. Tolong Pak, pesan Tuhan apa? Tuhan cuma ngomong satu kata loh, tinggal tenang dan percaya. Deret itu. Lalu dia bilang, amin, karena masih 1 minggu. Begitu kurang 1 hari telepon lagi. Pak, kok belum ada apa-apa ini Pak? Bukan telepon, WA. Dari WA-nya kelihatan teriakan. Pak, belum ada apa-apa ini. Kok belum terjadi apa-apa? Besok sudah ditagih, kalau enggak saya di penjara Pak. Saya tanya Tuhan, gimana Tuhan ngomong? Tetap tenang dan percaya. Ini susah, makanya tabut harus di depan. Kehendak Tuhan harus di depan, bukan kehendak apapun, pengadilan apapun di depan. Tabut Allah harus di depan. Ini yang membuat Anda sukses. Setuju, angkat tangan di rumah. Harusnya. Begitu Tuhan ngomong sama saya sampaikan. Bu, Tuhan tetap ngomong tenang dan percaya. Oh iya Pak. Loh kalau bukan gitu, langsung dia WA. Apakah tenang itu maksudnya Bapak ikhlas atau gini? Apanya maksud Bapak itu percaya itu ikhlas di penjara pun oke? Ya itu kira-kira saya. Dan pas hari H, dia WA saya, dia bilang apa? Pak saya ditolong Tuhan, pas hari H. Loh kamu kan suka yang haleluya seneng, belum tentu kadang-kadang nggak ditolong. Tampilkan tadi muka yang lebih enak. Muka saya jangan tampilkan, saya lihat sendiri diri saya gak enak. Kalau lihat saya yang di rumah ya, kalau kadang-kadang kita nih yang akhirannya bagus pasti enak. Belum tentu semua akhirannya bagus loh. Ada yang memang diizinkan Tuhan menderita. Kenapa? Supaya rohaninya bergantung sama Tuhan. Kalau enggak sombongnya ketinggian. Nah kamu buat apa diberkati mati masuk neraka ya kayak apa? Nah ini saya ngomong saudara. Tabut Allah, rencana Tuhan harus di depan. Kalau Tuhan ngomong percaya, aku pegang. Jangan pelintat-pelintut. Nanti kamu kebelit padang gurun lagi nih. Karena manusia, perhatikan kemarin saya ngomong soal jiwa. There is a spirit, there is a soul, and there is a flesh. In the middle, soul. Di tengahnya adalah jiwa. Perhatikan baik-baik. Jiwa ini bisa berpikir maunya sendiri. Kenapa? Itu zaman Hawa dan Adam sebetulnya. Kenapa? Dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu yang membuat orang pikirannya muncul kemana-mana. Dia tahu Tuhan ngomong A, tapi karena buah pengetahuan ini dimakan, orang bisa kreatif sendiri. Dari nonton film mungkin, dari dengar kesaksian orang. Kayak contoh orang itu ditolong dengan doa puasa 3 hari. Dia lakukan 3 hari, kok nggak terjadi apa-apa mungkin. Kenapa? Karena dia jiwanya tertarik ke sana. Rohnya ngomong apa? Anda harus paham soal kreativitas Tuhan. Justru di tengah pandemi, saya percaya satu hal, di tengah kesesakan Tuhan mau datang kedua kali, sebenarnya anak Tuhan kreativitas rohani yang muncul. Setuju angkat tangan? Contoh, yang nggak bisa mancing jadi suka mancing tuh. Yang nggak suka nanam jadi bisa nanam. Apapun ditanam. Kucing mati tanam mungkin. I don't know. Apa? Tanam. Ada yang ngomong Pak nanam istri boleh nggak? Tanam aja. Tumbuh 2 Pak, tengking. Nah, maka dalam nama Yesus, perhatikan baik-baik. Anda harus ngerti, ini yang bahaya besar. Mungkin di rumah, Anda mungkin di rumah, Tuhan kok susah hidup. Pelajarannya adalah ini yang Tuhan ngomong sama saya. Tabut Allah di depan, jangan mendekati. Biar dia di depanmu, mimpin. Meskipun ngomongnya masuk ke lembah yang suram, ke lembah kelam, kalau Tuhan memang masuk ya masuk dong, percaya kok. Belajar percaya. Makanya banyak Tuhan kadang-kadang ke peramal iya, ke Alkitab juga iya. Ke suhu ya, peramal ke firman juga iya, dicocok no. Oh paranormal ngomong gini, paranormal itu orang-orang tidak normal. Saya minta Anda paham. Kalau Anda sering pernah ke paranormal sama-sama nggak normalnya itu. Jadi saya minta Anda paham. Jadi kadang-kadang diadu. Bahkan orang masih percaya mitos. Masih. Ini yang membuat, maaf ya, ada paham spirit yang harus Anda perangi. Hadirat Anda harus di depanmu. Ada amin. Contoh yang paling gampang itu zaman dulu sebenarnya sih. Zaman di pedesaan, toke, kaya, toke, miskin. Meskipun iseng gitu. Kalau makan harus habis, kalau tidak habis nanti rezekinya. Itu kan, itu ajarannya, tapi dipercayai hal yang gini. Maka saya bilang dalam nama Yesus, tabut Allah di depanmu, mulai sekarang Anda harus serius sama Tuhan. Pimpinan Tuhan apa? Kalau Tuhan suruh kamu ngampuni, ngampuni. Meskipun maaf, lihat mukanya kamu jengkel, saudara.
Ampuni. Yang penting masuk surga kok. Kecuali Anda berpikir, Mbak, sama-sama mati masuk neraka, silakan saudara, kalau sudah diampuni. Kayak ini saya ngomong saudara, makanya perhatikan baik-baik. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Lihat semua Alkitabmu, kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekati. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah. Sekarang ini kita butuh jalan seperti ini. Tepuk tangan bagi Yesus. Zaman ini kita butuh jalan Tuhan. Melebihi jalan bisnismu, melebihi jalan apapun, jalan Tuhan lebih efektif. Tapi harus the God present. Hadirat Tuhan harus memimpin kamu. Ya, maka saya bilang dalam nama Yesus. Lanjut, tampilkan. Nanti yang di rumah baca sama-sama. Ini tempat ini juga baca sama-sama. 1, 2, 3 yang keras. Yang di rumah baca, kuduskanlah dirimu. Saya tanya, siapa yang percaya kuasa Tuhan terjadi lebih hebat di tahun ini dan lebih besar? Angkat tangan dulu, gak usah tepuk tangan, angkat tangan. Kuncinya cuma satu, turunkan tangan. Kenapa saya tadi ngomong? Kenapa banyak rencana Tuhan berantakan? Kenapa? Karena anak Tuhan sudah dipimpin Tuhan, jalannya sudah dibuka, mendadak tidak hidup kudus, cara-cara duniawi dipakai. Itu yang membuat Tuhan muak. Sebetulnya engkau bisa masuk, tapi begitu tengah jalan engkau berkreativitas daging, langsung Tuhan menolak. Dan ini yang saya katakan, engkau mundur kembali. Bisa jadi back to zero. Mungkin hamba Tuhan lain bisa menguatkan, tapi ini firman, bukan hamba Tuhan, firman. Makanya kudus, belajar, learn to be holy. Belajar kudus. Kalau kau ingin mujizat Tuhan dan belajar kudus, itu yang membuat percepatan. Itu kalau Anda doa minta percepatan. Itu yang membuat pembalikan keadaan. Kalau Anda doa buat pembalikan keadaan. Belajar kudus, karena dikatakan kuduskanlah dirimu. Sebab besok ini Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ini yang saya ngomong, kudus itu hadirat Tuhan atau pimpinan Tuhan nomor 1. Orang lain kasih pengaruh, no. Pak, kamu tambah terjerumus, no. Bukan terjerumusnya, orang daging gak bisa ngerti cara Tuhan. Gak bisa. Yang spirit, yang roh. Nah, kadang-kadang, maaf ya, saya sering tumpang tangan orang, saya bilang begini. Kamu menabur tengah kesusahanmu. Nabur apa Pak? Uang saya tinggal sedikit. Tuhan ngomong tabur uangmu. Kemana Pak? Tak tahu. Doa sendiri, dapat dari mana? Itu akan membuka jalanmu. Kadang-kadang dinalar tidak masuk. Orang bisa ngomong, wah kamu kekurangan. Itu orang daging. Kalau dalam Tuhan belajar percaya. Let's be holy. Ada amin. Ini tahun gawat, saudara. Tahun masa dengan Tuhan harus mengalami sendiri dengan Tuhan. Berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Ayat berikutnya. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan apa? Di depan. Mulai malam ini kalau Anda butuh pertolongan Tuhan, belajar kehendak Tuhan harus nomor 1. Setuju angkat tangan. Harus paling utama. Kehendak Tuhan, God will, timetable Tuhan juga termasuk. Harus paham ya. Ayat berikutnya, agak cepat. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, semua lihat Alkitab, pada hari inilah, perhatikan, aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya tujuannya, mereka tahu bahwa dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan apa? Jadi tujuan cuma 1, Tuhan nomor 1 memang, dan Tuhan promosikan. Makanya kalau Anda sedang diangkat Tuhan naik, mengalami banyak kemenangan, ingat semua datang dari Tuhan. Jangan berliku-liku, jangan berbelit-belit lagi, mandek lagi nanti. Harus paksa daging, tunduk dalam kehendak Tuhan, paksa. Bahkan saya kan sering ngomong, mau dengan paksa kehendak daging Anda mati pun, saya kok jalani, saya jalani saudara. Hidup mati tangan Tuhan kok. Harus gitu. Anda ingat ya bedanya Yusuf dan Simpson. Semua lihat saya ke depan. Simpson secara fisik strong. Nasir Allah strong, kuat. Yusuf enggak. Yusuf itu mungkin kurus dan cute maybe,
Karena ditaksir kan, maybe. Simpson kuat secara body, mungkin gede. Ya pasti gede saudara, karena dia bagus dan memang ada urapan. Sama-sama ada urapan, cuman Tuhan ngomong sama saya bedanya apa? Yang satu rohnya strong, Yusuf. Simpson no, jatuh bangun. Ini yang saya ngomong, jangan lihat perawakan luar, lihat dalamnya ini. Jangan lihat orang itu pintar ngomong firman, belum tentu itu. Bisa jadi tukang kecap aja saudara. Rohnya. Ya, Simpson jatuh dengan siapa? Bathsheba, bukan Delilah, betul. Saya pikir kepancing. Bathsheba apa? Oh haleluya, Simpson sampingnya Daud berarti. Sama-sama ngintipnya. Ya ini saya pernah ngomong, orang ditanya gini, Pak yang salah itu Daud apa Bathsheba? Tuhan ngomong, bukan, yang salah Daud. Bathsheba mandian di sono kok. Nah, lihat saya ke depan, perhatikan baik-baik. Simpson itu kuat fisik tapi jatuh berkali-kali dengan wanita. Yusuf tubuhnya kecil tapi rohnya strong, hatinya powerful. Dia menimbun di tahun kekurangan, orang kelaparan. Di tahun pandemi ini saya tahu, ada spirit itu membuat orang kelaparan, bukan haus dan lapar akan roh, tapi kekurangan memang jelas, sehingga orang bisa bertahan rohnya, dia jual hak kesulungan atau tetap ikut Tuhan, itu terjadi. Makanya hadirat Tuhan di depan harusnya. Anda pakai otak nggak akan bisa, karena otak itu jalan mikir. Betul, saya. Tapi ingat harus yang paling penting takutlah akan Allah. Ada amin? Ada orang pernah dijodohkan. Dia ngomong tahun zaman seperti ini masih ada loh, saudara. Orang dijodohkan keren juga. Bukan Siti Nurbaya saja, tapi zaman sekarang juga. Dia bilang, Pak saya ini dijodohkan sama papa mama saya, dipaksa. Gimana Pak? Saya bilang, lah kamu cinta? Enggak Pak. Wah saya bilang begini, memang firman Tuhan mencatat, dengar semua yang di rumah. Hormati orang tuamu. Tapi Alkitab mencatat, takutlah akan Allah. Hormat betul. Mungkin orang tuamu menyembah berhala, hormati tetap. Tapi tidak menyembah berhalanya, takutlah akan Tuhan, Yesus. Ini yang membuat anak Tuhan bisa berliku-liku nih. Makanya hadirat Tuhan di depan. Berikutnya 8. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah apa? Tak berdiri. Ini harusnya lagi besar-besarnya nih saudara. Maka dalam Yesus jangan goyah, tetap percaya. Angkat tabut Allah, percaya. Ojo goyang kanan kiri ikut apapun. Belajar kalau Tuhan ngomong sesuatu pegang. Saudara. Karena ini ada nilainya di depan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Oh puji Tuhan Pak, peneguhan Pak. Saya pegang Pak istri orang lain Pak. Ini peneguhan Pak. Oh enggak boleh saudara. Harus holy, kudus. Ada amin. Ya, Anda harus ngerti. Lanjut, mau selesai saudara. Jangan takut. Lalu berkata Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman. Yang paling penting, listen dekat voice. Dengarkan firman Tuhan Allahmu. Ayat berikutnya Lani. Semua baca sama-sama yang di rumah juga. 1, 2, 3. Terus. Dan bahwa sungguh-sungguh. Perhatikan jumlahnya. Kanaan, Het, Hewi, Feris, Girgasi, Amori. Terus. Perhatikan 7 bangsa disikat. 7 suku. Kalau saudara ngerti ya, Yosua ini dari suku kalau tidak salah Efraim. Yosua. Dia ada dalam blessing daripada bapaknya, ada blessingnya. Efraim. Tapi dengar baik-baik. Di kitab Wahyu, suku ini hilang, Yosua ini hilang. Sukunya. Kenapa? Kalau Anda baca Alkitab saudara, ternyata Efraim akan jadi mendukakan roh Allah. Padahal tadi bangsa pilihan. Maka dalam Yesus Anda harus serius. Jangan Anda ngomong, oh yang penting aku percaya Yesus. Oh enggak serius, enggak serius bisa hilang kamu. Ini bangsa Efraim, bangsa pilihan, Yosua ini. Namanya ditakuti karena dari bangsa sudah pilihan Tuhan. Ternyata ada 2 suku yang saya tahu hilang. Dan Efraim. Wahyu. Tidak ada. Ternyata yang sudah dipilih Tuhan, begitu dia mendurhaka berkali-kali Tuhan ngomong, singkirkan. Ini saya ngomongnya di rumah juga. Anda harus serius sama Tuhan. Sebetulnya ini masih dalam perkenanan Tuhan. 7 suku, sikat.
Anda ngomong Pak susah, bukan susah, males yang ada. Ngerti ya? Males sungguh-sungguh, males bayar harga. Kenapa? Males apapun. Anda harus serius sama Tuhan. Karena masing-masing berlomba. Tidak ada surga nunut. Setuju angkat tangan? Lakukan. Pak, saya udah tua, Pak, nengking setan sudah nggak kuat. Bukan suaramu udah nggak kuat, rohmu tetap strong. Itu bedanya fisik sama roh. Ya, lanjut. Dalam nama Yesus. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. 12, Anda baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Lanjut. Lagi, semua baca sama-sama. Berikutnya, segera, ini mujizat. Semua baca yang tempat ini, semesta bumi berhenti. Perhatikan, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi benar. Lanjut, ayat berikutnya. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan. Lanjut. Habiskan. 1, 2, 3. Semuanya di rumah baca. Dan para imam pengangkat tabut mencelupkan kakinya ya. Terus ke dalam air tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak. Sampai saya menjatuhkan yang di rumah angkat tangan. Saya tahu sungai Yordan dalam zaman ini itu tinggi dan arusnya kuat. Orang kalau enggak bisa terseret, tapi Alkitab mencatat begini, percaya Alkitab saudara, jangan primbon. Begitu kakinya mencelup gini, itu langsung terbelah. Ini bukan kemarin loh, itu laut kemarin. Ini sungai tapi tinggi juga saudara. Ditaruh, terbelah. Sana sama sana. Tabut Allah kalau kamu dulukan, apapun arusnya kamu bisa membelah dan terputus segala ikatanmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Terputus apapun seranganmu, fitnahmu terputus. Asal tabut Allah di depan, in front of you. Not you. Ini namanya khotbah siapa dipimpin siapa. Khotbah ini. Kamu mimpin Tuhan atau kamu dipimpin Tuhan? God will, kehendak Tuhan. Saya ingat ada sepasang orang bule ya. Saya disuruh Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhannya cuma simpel. Tuhan ngomong gini, kamu ngomong ke mereka, aku mengasihi. Saya tak sama Tuhan, mek gitu tok Tuhan. Ya, enggak ada yang lain-lain. Mamanya kamu habis mencuri, kamu habis berzina, enggak ada. Ngomong aja, aku mengasihi dia, aku mengasihi engkau. Saya datang ini, tinggi-tinggi saudara. Saya begini, saya Inggris sedikit-sedikit ngerti ya, tapi jangan ketawa yang di rumah itu tempat sini. Mek ngerti I love you, ngerti saya. Nah, lalu saya bilang, excuse me, itu ngerti saya, permisi maksudnya. Saya mau ngomong Inggris gak enak. Saya mau ngomong pesan Tuhan. Mereka saya ngeliat, oh ya, what? Oh, nek buat tak tahu saudara. Saya bilang dalam bahasa Inggris, Jesus, not God. Jangan katakan God, Jesus, Allah punya nama. Siapa tahu dia punya Allah tapi beda nama. Saya bilang, Jesus love you. Mereka berdua tuh lihat-lihatan saudara. Saya lihat yang laki itu mukanya merah. Saya bilang, wah alamat dikaplok ini bubar. Tapi gak apa-apa, dikaplok buat tambah-tambah, berikan pipi kiri, tonjok pipi kanan saudara. Bukan. Jadi Anda harus ngerti. Saya lihat tangannya gede. Dia lihat saya mukanya merah saudara. Lalu istrinya ngomong gini. Perkataan Jesus love you. It's it for me, or for us, or for my husband. Minta spesifik. Orang kalau pakai nalar mintanya jelas. Lalu Tuhan ngomong sama saya yang kedua. Audible, Tuhan ngomong, hanya buat suamimu. Just only for your husband. Istri lihat, nangis. Oh, saya rasakan urapan Tuhan. Lalu mereka berdua sujud. Pray for me. Saya tahu istri ngomong apa waktu sujud. Dalam bahasa Inggris ya, aku ngomong Indonesia ini sok Jawaan. Saya ngomong gini, sudah beberapa tahun suamiku tidak ke gereja atau tidak lagi cinta Tuhan. Kenapa? Uangnya dihabisin hamba Tuhan.
Ada banyak sampai sekarang perkara klasik masalah duit orang masuk neraka. Ngapain goblok? Ini kok Yesus simple. Hatimu yang dibutuh bukan uangmu. Kok repot sih? Dia sujud, lalu saya bilang, berarti memang benar. Saya tumpang tangan, mereka berdua nangis, saudara. Karena tahunan sudah meninggalkan Tuhan. Nangis, lalu waktu saya tumpang tangan, saya lihat ada satu dalam roh ya, wanita di tengah mereka berdua muncul. Saya tanya sama Tuhan, siapa Tuhan? Lalu saya sampaikan ini. Doanya begini, saya bilang, engkau, tambah mereka nangis, saudara. Engkau hanya punya satu anak wanita. Nangis, saudara. Sujud sampean. Dan anakmu dalam masalah. Betul, mereka langsung pegang tangan saya. Kita hanya punya satu anak dan wanita. Dan anak kami lagi di penjara di Perancis, in France. Tapi Tuhan ngomong, ini saya kasih tahu, biarkan Roh Allah pimpin kamu, saudara yang di rumah. Saya ngomong ini, dalam tahun depan, itu anakmu akan jadi hamba Tuhan. Kalau kita pikir secara nalar, gimana bisa? Nggak bisa selama karena kamu memimpin tabut Allah, bukan kamu dipimpin. Kalau Anda khotbah cari motivasi orang, menyenangkan orang, nggak bisa, saudara, mendukakan Roh Allah. Dan tahun depan janjian ketemu, keren ya janjian ketemu saya. Ketemu dia bilang, anak saya sudah sekolah Alkitab dan jadi hamba Tuhan. Dari penjara ini. Asal hatimu bersih aja cepat, kalau hatimu pelintat-pelintut nggak jadi. Sama Tuhan pakai syarat lagi. Anak Tuhan itu kadang-kadang haleluya kok. Betul apa enggak? Tuhan kalau engkau berkata aku mobil Tuhan. Aku akan pelayanan kemanapun. Syaratnya kok. Jadi kalau nggak punya mobil nggak mau pelayanan. Itu kan salah saudara sebetulnya. Kalau engkau buka, sebenarnya santai aja. Dalam Yesus hatimu lurus. Ketemu muka itu beda saudara. Jadi saya minta Anda paham ya. Di dalam Yesus perhatikan, ini firman. Para pengangkat, jadi perhatikan, gak usah dilanjutkan lagi. Sungai itu tersebak, apapun yang alirannya terputus. Sama-sama katakan terputus, profetik. Yang di rumah juga katakan terputus. Lagi, dalam nama Yesus, terputus. Apapun ikatan, apapun itu kutuk keturunan, waktu tabut Allah di depanmu, putus. Masalahmu selesai. Tapi jangan pelintat-pelintut yang membuat engkau padang gurun terus. Saya ingat anak rohani saya mungkin nonton, ya gak apa-apa lah. Saya udah bilang jangan main apapun yang koin atau apa itu gak tahu, sudah di internet itu. Wah bukannya, ya mungkin Bitcoin atau apa gak tahu, ada gold apa itu. Dia bilang, boleh gak Pak Yeremia? Saya bilang jangan. Nah terus uangnya buat apa? Simpen, gunakan dengan bijak. Roh Allah ngomong apa? Sudah tahu ngomongnya? Dia pindah, maaf saya nggak pusing, muka hamba Tuhan dan nggak pusing, jiwa milik Yesus, gak usah rebutan. Cari hamba Tuhan dan boleh disetujui. Sudah apa yang terjadi? Bangkrut sudah. Toko dijual, rumah digadai semua. Andaikan dia dengar jangan saudara, aman dia. Anak Tuhan kadang-kadang pengen cepat kaya. Tanpa pimpinan Tuhan. Ini yang terjadi, setan akan memimpin. Pengen cepat berhasil, pengen cepat tanpa pimpinan Tuhan. Sebenarnya dalam Yesus itu enak kok. Makan apapun meskipun makan hanya nasi sama garam saya rasakan dulu, ya enak kok. Yang penting hati lurus sama Tuhan, tidak usah pusing. Saya pernah dibawa Tuhan ke sorga, saya petik buah itu muncul lagi. Tidak ada namanya, apa namanya? Kalau tanaman enggak tumbuh lagi itu apa namanya? Gugur apa enggak tahu, keguguran enggak tahu namanya. Pokoknya gitulah. Enggak ada, pasti subur. Makanya kalau bait Allah di depan kamu, hadirat Tuhan, God present in front of you, apapun yang kamu lakukan dibuat Tuhan berhasil. Tepuk tangan bagi Yesus, harusnya percaya. Anda harus percaya, bukan harusnya, Anda must believe. Sebenarnya terjemahan asli kita bukan not believe, I trusting to the Lord. Trusting itu mengakar kuat. Orang kasih saran apa? Tanya Tuhan, hadirat Tuhan di depan. Mungkin ini konyol bagi orang lain, tapi bagimu ini dari Tuhan, jalani seperti saya sudah jalani. Orang daging nggak bisa menilai.
Hikmat dari manusia itu kebodohan, hikmat dari Tuhan itu kehidupan. Anda harus paham, nanti katakan amin. Jadi saya sebelum tutup, dengar semua di rumah, tulis baik-baik ya. Harus hadirat Tuhan di depanmu. Pimpinan Tuhan di depanmu. Utamakan dulu, belajar mulai malam ini. Sebelum Tuhan datang kedua kali, sebelum pengangkatan terjadi. Dulukan apa yang kehendak Tuhan mau. Meskipun Anda dalam kesusahan, seizin Tuhan. Dalam kesusahan mungkin, seizin Tuhan ya. Tapi kalau ujungnya sorga, jalani ya, jangan takut. Tapi kalau Anda juga ditolong Tuhan dengan seizin Tuhan, dapat favor Tuhan, ya ajaib. Ada amin? Saya mau tutup, perhatikan baik-baik. Tabut Allah ini, lihat saya ke depan. Pernah terjadi perperangan, saudara, ya, antara Filistin, ya, dengan waktu itu nggak salah dengan yang membawa tabut Allah ini Hofni Pinehas. Perhatikan baik-baik. Mereka pertama sudah kalah, lalu mereka dapat ide datangkan tabut Allah. Dengar ya firman ini. Begitu tabut Allah datang, mereka bersorak-sorai. Wah, pasti kita menang. Nyatanya tambah kalah. Kenapa? Meskipun tabut Allahnya holy, yang bawa nggak kudus. Tambah hancur. Kenapa? Makanya hadirat Tuhan tidak bisa, perhatikan saya, tidak bisa dipermainkan. Kadang, loh kan sudah kita lakukan ini macam-macam bawa ini, kok tambah kalah? Ternyata ada yang tidak holy. Dan paling menyedihkan sebetulnya, tabut Allah dirampas. Maka ada nama Ikabod. Dan saya kasih tahu yang di rumah baik-baik. Anda pasti ingat ya, hamba-hamba Tuhan semua pasti paham. Begitu di tanah Filistin, baru demonstrasi kuasa dekat present tabut Allah muncul. Gak ada yang bawa loh, muncul. Allah tidak bisa dipermainkan, nggak bisa. Kenapa? Karena disandingkan sama Dagon. Saya tahu, jatuh, tumbang Dagon, nyembah ke tabut itu, patungnya. Diangkat lagi, patah kepala, nyembah lagi. Dan timbul borok macam-macam. Kalau saudara nanti di rumah PR buat kamu semua. Akibatnya mereka ngomong gini aja, ini tabut buat kami celaka. Karena apa? Karena yang nerima tabut ini nggak percaya sama Yesus sungguh-sungguh, nggak percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Akibatnya Tuhan hajar supaya percaya. Mereka nggak percaya. Akhirnya begini, tarik lembu, 2 lembu. Taruh, ya macam-macam ini taruh. Tabut Allah nomor 1. Ya. Lalu ajaibnya begini, kalau lembu ini, perhatikan, lembu ini bergerak ke Bet Semes, berarti Tuhan yang mendatangkan malapetaka buat kita, karena tabut Allah ini. Tapi kalau bergeraknya kemana-mana, berarti bukan Tuhan. Dan terjadilah saudara, itu lembu, tanpa ada yang naik, hanya tabut Allah di atas saya. Lurus ke Bet Semes. Dia hewan loh. Begitu berjalan lurus, Alkitab juga mencatat di Bet Semes ada orang-orang mati. Kenapa? Karena pengen tahu isinya tabut Allah. Membuka langsung mati. Maka jangan pengen tahu, biar Tuhan yang pimpin. Wis percaya aja. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Percaya aja kok angel sih. Santai wae. Lupa utek ke kamu. Kok sate utek percaya. Ada amin. Otak sih dipakai tetap saudara, tapi ada level yang dimana otakmu nggak nyampe, imanmu harus naik. Amin. Ini yang Tuhan ngomong sama saya di Zoom kedua, sampaikan hadirat kau harus pimpin. Kalau enggak keakuanmu, egomu apapun akan dibuat Tuhan tumbang saudara. Nyembah hadirat Tuhan, nyembah keputusan Tuhan. Perbaiki dirimu semua. Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Dan saya pernah tanya sama Tuhan, pengangkatan Tuhan kapan? Pengangkatan kapan sih Tuhan? Tidak lama sudah. Saya lagi nunggu itu. Saya ngomong, kalau nggak dipercepat banyak Tuhan yang jatuh juga. Ayolah sungguh-sungguh, amin. Sungguh-sungguh berkati orang lain, tolong orang lain, ngampuni, jangan masuk neraka rame-rame saudara. Sakit hati gak usah diingat lah, dilepaskan pengampunan. Ada amin. Kalau bila perlu datangi orangnya. Oh sendalmu tak ambil, tak kembalikan. Oh suamimu tak ambil, tak kembalikan. Oh, keren sekali. Ini Anda harus paham. The God present. Hati juga harus baru. Makanya anggur baru jangan di kantong kirbat yang lama. Pasti bocor. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Bangkit berdiri semua. Yang di rumah sini, yang di rumah angkat kedua tanganmu. Yang di rumah enak saudara. Berdiri apa enggak terserah. Ya. Tutup mata.